Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dutim dan juga Beras Bergaris Keras. Kembali lagi sama gua Bedu di Canda Candu, wawancara dan bercanda bareng gua Bedu. Dan kali ini tamu kita sangat spesial. Tamu yang akan memberikan banyak pelajaran dalam sebuah kehidupan, bagaimana cara kita survive, bertahan dan sukses mengarungi ombak kehidupan yang begitu dahsyat dan begitu hebat menghantam kehidupan kita. Sudah ada Mbak Maya Estianty. Iya. Assalamualaikum. Canda-candu ini lagi nggak bercanda dong. Ini lagi nggak bercanda tapi candu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lu bilang assalamualaikum. Salam wajib ya. Menjawab salam wajib, memberikan salam sunnah. Tapi kamu udah ngambil yang wajibnya, aku dapat yang sunnahnya. Enak tinggal kamu pahalanya, Mbak. Aduh, pahala. Ini gini nih. Kalau gue tuh agak kalau ada yang ngomongin pahala itu kayaknya agak gimana gitu loh, karena menurut aku kita melakukan sesuatu tuh jangan dihitung-hitung. Cakep. Ini. Jangan dihitung-hitung gitu kan. Kenapa kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan perhitungan-perhitungan? Padahal kan semua yang sudah direncanakan ini ada perhitungannya. Betul. Bahkan kita nanti di akhirat kelak akan diminta pertanggungjawaban, akan diperhitungkan semua pertanggungjawaban. Betul, tapi jangan usah dihitung-hitung kalau mau berbuat baik. Oh iya. Dalam arti gini, kalau kita begini-begini pahalanya sekian ribu, kalau kita begitu-gitu pahalanya sekian gini. Kalau konteksnya kita bicara kalau masih belajar nggak apa-apa. Oh, iya. Ibarat iming-iming. Nanti kamu kalau nggak bikin PR, aku masukin gini ya. Kalau kamu nggak belajar, hukumannya gini. Itu loh konteksnya belajar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita sudah level keimanannya sudah mulai naik, rasanya kalau kita berbuat baik nggak perlu dihitung-hitung lagi, karena kita sudah tahu bahwa semua pasti diperhitungkan sama Tuhan. Nah, kena sekarang saya sama Ya ibu. kan? Iya, Jadi kalau pahala, kalau gitu kalau kita ngomongin pahala nih ya, mohon maaf kita bukan ini ya, tapi kalau misalnya kadang-kadang kalau kita lagi umroh gitu, pahalanya sholat di Masjidil Haram sekian ribu. Ya bos, kalau gitu kita sholat sekali aja di Indonesia ribuan kali Iya. ya kan? Kalau itu gitu ya seperti itu. Kalau itu dengan pahala, jadi aku kadang-kadang kalau kita ngomongin pahala tuh boleh, tapi untuk mereka yang baru belajar aja. Iya, sebagai istilahnya reward ya. Ngajarin anak kita untuk mau belajar, mau mandi, Ya. ayo mandi kita kasih permen ayo. Gitu. Karena untuk susah diajarin gitu. Ya. Oke. Nah, ini informasi yang saya dapatkan nih Dutim dan Beras, bahwa Mbak Maya ini berhasil melewati ujian kehidupan yang luar biasa beratnya, dan nggak semua orang mungkin mampu melewatinya, tapi Mbak Maya tuh berhasil melewatinya. Ada penyebabnya, ada hal yang membuat Mbak Maya tuh kuat dan tegar dan berhasil melewati semua ujian kehidupannya. Nah, kita ungkap rahasianya. Ini bisa jadi pelajaran kita nih, Mbak Maya. Yes. Kita semua tahu lah bagaimana kehidupan Mbak Maya sebelum sekarang ini. Lu kayak peramal aja, kita semua tahu ini kita. Karena ini kita hidup di bumi ceritanya. Oh, iya. Bulat. Bumi bulat ya? Yakin ya? Semua tahu ya. Bukan bumi datar kan? Bukan. Saya bukan kaum bumi datar. saya bumi kan semua orang tahu lah bagaimana kehidupan Mbak Maya melewati segala ujian, rintangan, cobaan. Tapi alhamdulillah Mbak Maya sekarang berada di posisi yang luar biasa. Apa rahasianya, Mbak Maya? Aku rasa kalau semua orang juga yang mungkin sudah mendalami tentang ketuhanan, aku rasa pasti kalau ada problem segala macam pasti ada jawaban yang begini. Ada problem ini, pasti akan banyak yang bicara, kembalikan aja sama Tuhan. Kembalikan aja sama Tuhan. Iya. Karena memangnya semua asal dari Tuhan ya. Karena semua peristiwa itu kan yang memberikan itu kan Tuhan yang berarti Tuhan kan penulis rencana, penulis skenario lah. Pembuat rencana lah. Pembuat ya kan? rencana betul. Jadi ya segala sesuatu yang sudah dibikin skenario oleh Tuhan. Ini kita kan cuma pemain-pemain sandiwaranya lah. Tinggal mainkan saja. Tinggal mainkan saja. Tinggal kalau kita seandainya nggak suka dengan peran itu, ya tinggal ngomong sama yang penulis skenario ya dong. Dengan cara ngomong dengan itu cara baik tentu aja dong, nggak bisa dengan doa. Atau kalau kita galau misalnya, kalau aku dulu tuh kitab Al-Quran tuh udah kayak temen tidurku setiap hari. Serius? Ya. Mulai kapan? Mulai zaman aku bercerai awal-awal ya. Itu sudah mulai menjadi teman tidur. Ya, karena aku Al-Quran diajarin oleh seseorang itu tentang dialog Al-Quran. Artinya gini, segala sesuatu itu kan
kita harus kembalikan semuanya kepada Tuhan dan kita bisa langsung ngobrol kok sama Tuhan gitu loh. Melalui Al-Quran. Melalui Al-Quran, melalui kitab gitu kan. Jadi akhirnya aku diajarin cara membuka Al-Quran tuh bukan baca satu-satu ayatnya, enggak. Kalau baca ayat satu-satu ayat itu ilmu yang lain ya. Tapi ini dialog Al-Quran adalah misalnya gampangnya gini, kita baca Al-Fatihah dulu ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, terus kita tanya sama Allah, ya Allah, aku ini lagi galau nih ya Allah ya kan. Aku tuh mesti gimana ya Allah. Jadi tolong berikan petunjukmu dari sisimu melalui ayat-ayat ini ya Allah. Lalu nanti kita rasain, buka. Itu jawabannya. Buka sebegitu saja Al-Quran? Iya. Oke. Tapi kita rasain ya. Oke, buka. Ibarat kalau kita lagi ada tarot itu kan, kita buka yang ini gitu kan. Jadi kita rasain dan kita yakin bahwa Allah akan menjawab ya. Oke. Di Al-Quran begitu dibuka, yang terlihat kan banyak ayat. Tulisan ayat-ayat, Mbak. Yang mana yang akan menjadi petunjuk buat permasalahan hidup kita tuh? Itu biasanya nanti ada taknya sendiri, kayak misalnya gini, contohnya aku contoh yang sudah pernah Mbak Maya lakukan aja pada saat perjalanan hidup Mbak Maya pada saat itu. Oke. Buat jadi pelajaran kita nih, Mbak. Misalnya gini, aku tanya sama Allah, ya Allah, awal-awal dulu aku mulai gonjang-ganjing dengan mantan suami ya. Iya. Terus aku tanya, ya Allah, aku berapa lama hendak Engkau uji? Seperti ini gitu ya. Paham, sadar bahwa bapaknya lagi diuji nih. Karena kan lagi hancur-hancuran lah gitu loh. Terus habis itu aku jawab gini, peristiwanya dan Nabi Musa itu ikut Syekh Madian bekerja. Begitu dibuka ayatnya ketemu ayat itu? Ya, Syekh Madian ikut Syekh Madian bekerja 8 tahun, sempurna 10 tahun. Terus aku sempat yang, lama banget nih bakal diujinya kan, tapi kan itu kan jawabannya. Iya. Kayak kita divonis, kamu dihukum sekian tahun, ceger gitu kan. Tapi akhirnya setelah aku lama-lama aku menjalani kehidupan itu, aku hitung-hitung tuh. Dalam arti hitung, ini tahun keberapa ya? Tahun keberapa ya? Begitu udah tahun yang ke-8, mulai tuh kehidupan mulai enak tuh. Karena mulai aku ketemu Mas Irwan, segala macam. Tahun ke-10, bener yang dibilang sempurna itu aku nikah gitu. Masya Allah. Dan itu jawaban ditemukan dari Al-Quran yang Mbak Maya buka dan ketemu ayat yang yakin bahwa oke, ujian ini akan aku lewatkan, seperti dari vonis hakim bahwa 8 tahun kamu akan lewati ujian ini sampai 10 tahun. Dan benar di tahun ke-10 ujian selesai dilewatin dan menikah dengan sosok laki-laki yang luar biasa dan kebahagiaan yang Mbak Maya dapatkan. Iya, betul. Masya Allah. Jadi benar ya bahwa kalau emang kita yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita, petunjuk dan pedoman hidup kita, langsung itu ibarat kita kalau kan Allah itu kan nggak nongol langsung gini kan, tapi kan ada ayatnya bahwa kemandang di situlah wajah Allah ya kan, gitu. Jadi kita yakin bahwa buku ini memang buku ini adalah petunjuk ya kan. Jadi kita yakin bahwa ini akan dijawab langsung oleh Allah. Dan aku selalu bilang bahwa ya Allah, berilah jawaban dari sisimu melalui ayat ini dan buatlah aku paham, mengerti atas jawaban yang kau berikan ini. Kadang-kadang kita buka, ini maksudnya apa ini ayatnya, gak ngerti gitu kan. Al-Quran itu untuk orang-orang yang berpikir ya, gitu, mau mencoba merelasikan dengan kehidupan kita gitu. Iya. Nah, pada saat 10 tahun ini kan pasti Mbak Maya nggak langsung berpikir, this is my man, ini jodoh gue nih, kayaknya iya nih. Lari lagi nggak, mengadu lagi nggak ke Allah? Petunjuk lagi? Iya. Apa yang dibuka di Al-Quran? Pokoknya tentang jodoh waktu itu sabar aja. Waktu itu kan masih belum ketemu Mas segala macam. Tapi pada akhirnya pas mau nikah tuh keluar ayat Ar-Rum itu, yang pasang-pasangan lah itu segala macam. Loh, kok ayat ini keluar ya? Masa ayat ini keluar gitu kan, yang apa tuh yang Ar-Rum 21 tuh yang suka kalau nikah-nikah kan. Iya, pokoknya dijadikanlah kita tuh berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan lah gitu. Terus aku mikir, masa nikah gua gitu kan, padahal aku nggak ada. Ar-Rum 21 kalau nggak salah ya. Ar-Rum 21. Terus nggak lama Mas Irwan ngajak nikah, dan itu cuma 3 minggu cepet dan gue nikah. Jadi kayak GPS kita udah dikasih tahu tuh gitu loh. Ya Allah. Nah itu katanya dengar-dengar Mbak Maya itu mendapatkan itu juga melalui petunjuk melalui Al-Quran juga, harus benar-benar leave it, meninggalkan situasi itu, meninggalkan tempat itu. Ketemu ayat Al-Quran apa di situ, Mbak? Maksudnya gimana? Leave it gimana tuh? Harus meninggalkan, kan Mbak Maya, aku dapat informasi katanya Mbak Maya harus meninggalkan, harus keluar dari rumah itu, harus keluar dari tempat itu karena untuk diselamatkan. Maksudnya dari rumah tangga yang dulu. Ya, aku tanya juga sama Allah bahwa misalnya gini, ya Allah gimana aku pisahin di gimana ya kan? Terus ada ayatnya begini, Nabi Lut itu dikeluarkan, emang sengaja dikeluarkan dari Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora tuh mau dihancurkan. Jadi sebenarnya intinya aku rumah tangga itu dulu sebenarnya bukan apa ya,
bukan hukuman, malah sebenarnya aku diselamatkan suruh keluar gitu loh. Jadi intinya aku bukan lagi diazab, bukan, tapi lagi disuruh keluar aja. Ya, artinya ada petunjuk juga bahwa ya kamu harus meninggalkan itu. Berarti lo jangan sedih, karena lo lagi gue selamatin gitu loh. Maaf kalau ngomong sama Allah tentang gue lupa. Iya, Tapi maksud gini, Allah udah berbicara bahwa kamu jangan sedih, kamu tuh hendak aku selamatkan. Ya. Makanya kita benar-benar ngerasain bahwa begitu dekatnya Allah sama kita tuh, sehingga kita sampai rasa dekat banget ya. Begitu mendengar namanya tuh, kita tuh jadi merinding gitu kalau menyebut namanya gitu kan. Karena memang sudah banyak hal yang kita dapetin, petunjuk yang kita dapetin, benar-benar itu nyata dekatnya gitu. Sangat dekat sebenarnya. Makanya kan ada bilang kalau ditanya Allah tuh di mana gitu kan tidak lebih dekat dari urat lehermu kan, kalau nggak salah gitu kan ya. Berarti kan sedekat apa gitu kan? Iya makanya benar-benar di urat leher aja Allah tuh ada gitu kan. Berarti kan di mana dia gitu kan? Ya Allah, ini pengalaman pertama canda-canda yang wawancara bercanda. Tapi serius. Tapi ini menjadi candu, ya. Candunya apa? Bahwa kita bisa menjadi ketagihan, ya. Ketika kita tuh benar-benar mencintai sesuatu tuh dengan tulus. Ya kayak kamu aja Mbak, menjadikan benar-benar Al-Quran petunjuk hidup kamu. Kamu tuh benar-benar menjadi candu terhadap Al-Quran, sehingga kamu nggak pernah takut sama kehidupan ke depan. Tinggal ngadu. Dibuka petunjuk. Iya. Dan kebanyakan sih problem-problem manusia tuh pasti akan dibilang begini dari pengalamanku ya. Setiap galau atau segala macam kita buntu, itu pasti jawaban ayatnya segini nih. Serahkanlah segala sesuatunya kepadaku, kata Allah gitu kan. Jadi pada akhirnya aku belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada segala apapun urusannya. Kalau kita udah buntu nih, ya Allah, aku serahin segala urusan kepadamu, tolong kasih jalan keluarnya. Jadi udah kita happy aja, biar Allah yang mikir, kita yang penting kita udah nyerahin ke Allah gitu kan. Jadi sekarang buat mamanya udah gak ada lagi tuh istilah galau. Insya Allah gak ada, karena setiap ada peristiwa itu pasti aku tanya langsung ke Al-Quran dan pasti dijawabannya pasti terjawab. Gak mungkin enggak gitu loh. Jadi udah misalnya gini, aku mesti kemana nih ya Allah? Kanan kiri? Kanan. Udah kanan aja ikutin sesuai dengan takdirnya, ketetapan itu Tuhan. Kode dan kodarnya kita ya. Ketetapannya gitu. Karena itu memang kalau sebagai seorang muslim kita harus percaya dengan rukun iman yang ke-6 tuh. Kode dan kodar. Kode ya itu adalah sebagai rencananya dan juga ketetapannya. Iya. Lagi-lagi ini pelajaran yang saya sendiri pribadi nggak pernah menyangka akan muncul, akan keluar dari seorang Maya Estianty yang selama ini saya hanya melihat dari TV, ternyata punya kehidupan spiritual yang tinggi, punya kehidupan spiritual yang tajam. Makanya nggak heran turun ke anaknya Kedul yang juga ternyata punya kehidupan spiritual. Saya tanya, Mbak, si Dul kok bagus banget sih Mbak ini di dalamnya? Ibunya ngajarin. Setelah ngomong bener ternyata memang ibunya yang mengajarkan spiritual yang tinggi, luar biasa Mbak. Iya dong. Sekali lagi saya mau tanya terakhir, kapan, apa yang membuat Mbak Maya pada saat itu memutuskan untuk Al-Quran akan jadi pedoman hidup aku? Padahal kan dulu memang sudah percaya kan, tapi kan sekarang benar-benar dulu sih gini, dulu zaman dulu aku tuh nggak percaya Tuhan, bukan nggak percaya, aku percaya adanya Tuhan tapi belum nyari. Iya. Nah dengan adanya dialog Al-Quran itu yang aku bilang buka Quran random itu dan menjawab ya, itu pada akhirnya menuntun aku untuk percaya bahwa Tuhan tuh memang ada dan kita sangat dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya, kadang-kadang manusia tuh saking dekatnya sama Tuhan sampai dia nggak berasa bahwa dia dekat. Contoh, kita pakai parfum aja ya. Kita pakai parfum itu kan wangi kita ya. Tapi kan kita sendiri nggak merasa wangi. Orang yang cium Mbak tahu, oh lu lagi pakai parfum ini ya. Loh, emang gue bau ya? Saking kita dekatnya dengan parfum itu kita nggak tahu bahwa kita dekat gitu loh. Sama seperti Allah. Saking dekatnya di urat leher, kita nggak tahu, nggak sadar bahwa kita dekat. Gajah di pelupuk mata nggak nampak, samut di seberang lautan nampak. Segitu dekatnya Tuhan sama manusia sebenarnya. Iya kan? Cuman manusia lupa ya. Oke. Gitu. Maya, terima kasih ya buat waktunya. Sedikit tapi sangat berisi, dan ini memotivasi dan juga menginspirasi buat penonton kanal Bedu dan buat siapapun menyaksikan video ini, bahwa kalau kalian ingin selamat kehidupan kalian, dunia, insya Allah akhirat, contoh nyatanya sudah ada, tidak dibuat-buat, berdasarkan kesaksian langsung, berdasarkan pengalaman hidup yang dirasakan. Dan ini jadi pelajaran juga buat saya dan juga mungkin buat seluruh penonton kanal Bedu dan juga penonton video ini,
Mbak Maya, terima kasih ya. Sama-sama. Aku sekali lagi gak nyangka, benar-benar respect dan hormat sama Mbak Maya atas informasi dan ilmu yang udah dapetin hari ini. Iya. Mudah-mudahan bermanfaat. Habis ini kita buka Al-Quran ya. Kita mau lihat lu. Boleh, Mbak. Ada nggak? Tapi nggak di video. Ada video ya. Nanti kesannya gimana gitu ya. Kalau bagus sih saya senang. Kalau jelek, hantar nggak ditayangin lagi. Oh ya, terima kasih ya. Thank you berdua. Salam buat Mas Irwan ya. Siap. Selamat keluarga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.